Karena masih yang kecil-kecil tadi, belum yang presentasi. Iya Bu, belum. Oke, mungkin bisa jaringan. Oke, tampilannya gini aja nggak apa-apa ya? Kayaknya jaringan saya lagi nggak bagus. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, kita lanjut ke sistem manufaktur itu apa ya? Oke, saya ulang lagi bahwa sistem manufaktur, nah waktu itu kan sebelum semester 3 ya, kalian belajar tentang mata kuliah proses produksi ya, proses manufaktur ya. Nah di proses manufaktur itu kalian banyak belajar tentang bagaimana mengolah suatu material menjadi suatu produk jadi ya. Kemudian mesin-mesin apa saja yang digunakan, apa yang dipelajari, apa mesin tanur, bukan? Proses manufaktur masih ingat? Bubut. Bubut. Oke. Itu praktikumnya ya. Itu praktikumnya kan ya. Kalau yang di itunya materinya nggak jauh beda sih, Bu. tanur. Hampir sama Bu. Hampir sama. Oh gitu. Ya. Berarti kalian sudah belajar bagaimana memproduksi suatu produk dan prosesnya apa saja. Ya, jadi mulai dari dia masih berupa material atau contohnya misalnya kalau kalian membuat palu misalnya ya, berarti kan dari besi ya, besi batangan gitu ya, itu materialnya. Kemudian ada konsumen datang, saya mau dong dibikinin palu yang desainnya kayak gini gitu ya. Nah maka kalian akan menggambar ya, kalian pelajari di gambar teknik, kalian menggambar produk yang diinginkan konsumen ya, termasuk di dalamnya adalah dimensinya. Jadi bukan hanya desain produk tapi juga dimensinya ya. Jadi gambarnya gambar teknik ya, tampilan atas, bawah, samping kiri, samping kanan, depan, belakang ya, beserta dimensinya. Nah kemudian kalian sampaikan kepada konsumen bahwa apakah seperti ini yang Bapak Ibu inginkan. Nah jika konsumen setuju, oke, kita saya coba dulu untuk merancang prosesnya misalnya ya, dirancang dulu prosesnya. Kemudian material yang diinginkan oleh konsumen apa ya, maka kita akan mendesain komponennya ya, komponennya, materialnya, speknya yang seperti apa, misalnya besinya yang seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah dirancang ya, kita sudah ketemu bahwa misalnya butuh baut, misalnya bautnya yang dimensinya, yang diameternya berapa nih, yang modelnya kayak apa nih, gitu ya. Nah, maka sudah diturunkan ke dalam bill of material ya, komponen-komponennya apa saja. Nah, maka dilanjutkan dengan mendesain proses produksi. Oke, nah setelah didesain proses produksinya, kemudian kalian menghitung perkiraan biaya produksi. Ya, melakukan estimasi biaya produksi. Nah, setelah kalian estimasikan biaya produksinya, seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah analisis biaya, ya, dihitung overhead-nya, kita perkirakan overhead-nya mau pakai jam karyawan kah, apa jam mesin kah, gitu ya, sehingga keluarlah estimasi harga pokok produksi. Ditawarkan ke konsumen, konsumen setuju dengan harga sebesar itu, maka kita lanjutkan dengan proses produksi. Nah, maka material akan ditransformasi atau dikonversi menjadi suatu produk jadi, di mana proses konfirmasi ini didasarkan pada karena adanya keinginan atau kebutuhan konsumen ya. Jadi kita nggak mungkin membuat suatu produk tanpa kita tahu bahwa ada kebutuhan di masyarakat ya. Ngapain kita capek-capek bikin, ngeluarin uang mahal-mahal kalau ternyata produk masyarakat nggak butuh gitu ya. Nah, kira kan jadi wasting ya, jadi cost, ini nggak dapat apa-apa. Oke, jadi sistem manufaktur adalah mengkonversikan material ya sesuai dengan keinginan konsumen ya, sehingga menjadi produk jadi ya, di mana produk jadinya itu tentunya harus melewati jaminan mutu ya, jadi mutunya harus tinggi sesuai arti atau paling tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh konsumen. Nah,
keinginan konsumen tadi itu bisa dilakukan dengan studi pasar ya. Nanti kalian belajar di Technopreneurship nanti ya. Kalian tahu bagaimana caranya melakukan studi pasar. Bisa melakukan penyebaran kuesioner, wawancara ya, atau pengamatan dan sebagainya. Nah, sehingga keinginan tersebut, keinginan oleh konsumen tadi ya yang kita peroleh dari studi pasar itu kemudian kita terjemahkan ya oleh orang R&D tadi ya. Jadi tugasnya bagian R&D ya memang harus melakukan inovasi. Kalau enggak nanti bosen gitu konsumen ya. Jadi kalian belajar tentang pengembangan produk di mana produk itu memiliki siklus hidup. Oke, di mana pada saat demand-nya tinggi ya, setelah itu dia akan terjun payung ya, mengalami tingkat kejenuhan. Ya, sehingga pada saat demand-nya turun itu artinya konsumen sudah mengalami kejenuhan, maka sebelum mencapai itu bagian R&D harus melakukan inovasi produk ya, entah itu inovasi pada kandungannya, entah itu inovasi pada kemasannya ya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian komitmen terhadap kualitas produk juga harus dimiliki oleh di setiap level ya. Di mana kualitas produk ini kalau di rantai produksi mutu produk ya, tapi kalau di levelnya manajemen itu sudah masuk ke kualitas pelayanan, kualitas jasa. Jadi dimulai dari bagaimana marketing menerima PO ya, menerima order dari konsumen dan kemudian melayaninya, memberikan keterangan dengan baik ya. Jadi kemampuan orang marketing akan fungsi produk itu harus benar-benar mantap ya. Kalau pasti tanya, aduh apa ya Pak, sebentar ya Pak ya saya tanya dulu. Nah itu berarti marketingnya nggak canggih ya. Harusnya tenaga marketing tuh harus serba tahu dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke. Nah, sehingga kualitas itu menjadi pointer ya, baik kualitas pelayanan di front office-nya maupun kualitas produknya ya, dan juga termasuk di dalamnya adalah kualitas purna jual ya. Jadi kalau kita memproduksi apalagi terutama barang elektronik, jangan hanya berpikir bahwa produk yang kita hasilkan mutunya bagus, tapi kalau rusak materialnya nggak ada ya. Kalau rusak nggak ada tempat servisnya. Nah itu nggak ada juga konsumen yang mau ya. Konsumen kan maunya kalau memang bisa diperbaiki maka dia akan perbaiki selama biaya perbaikannya itu masih dalam rentang yang menurut dia masuk akal gitu ya. Kalau ternyata biaya perbaikannya itu bisa mencapai lebih dari 50% dari harga produk yang baru ya mendingan beli baru daripada diperbaiki gitu. Tapi setidaknya perusahaan harus menyiapkan purna jualnya ya. Nah, sehingga dalam proses transformasi tadi ya, karena dia mengkonversi dari barang jadi ya, dari keinginan konsumen, kemudian ada material, kemudian didesain, kemudian diproses produksi hingga menjadi produk jadi, maka ada proses penambahan nilai. Dari material ke produk setengah jadi, nilai material menjadi bertambah. Dan dari barang setengah jadi menjadi produk jadi, memiliki lagi nilai tambah. Nah, ini yang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah kita. Ya, karena jumlah masyarakat Indonesia yang sangat besar ya, dengan negara kita yang kepulauan dari Sabang sampai Merauke, yang mungkin pemimpin negara kita tidak bisa memantau seluruhnya ya, karena kita manusia bukan Tuhan ya, kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh bawahan kita di Sabang sana atau di Merauke sana gitu ya. Nah, bisa terjadi kong kali kong dengan buyer ya, di mana buyernya ini adalah perusahaan-perusahaan dari luar negeri gitu ya. Nah, seperti yang sekarang ini sedang dipermasalahkan ya, Indonesia dituntut karena Indonesia tidak lagi mau mengekspor nikel ya. Karena apa? Jadi nikel itu adalah sumber daya alam yang sifatnya non renewable
ya tidak dapat diproduksi kembali. Kalau sudah habis ya sudah habis gitu ya. Nah, selama ini semua bahan baku kita yang dari sumber daya alam diekspor dalam bentuk material mentah. Nah, di mana material mentah ini ya pasti harganya akan sangat murah. Ya, diekspor keluar ke Cina kah, ke Eropa kah, ke Amerika kah? Lalu kemudian sama mereka material tersebut yang dari Indonesia itu ya Indonesia Raya diolah menjadi produk jadi, di mana terjadilah proses pertambahan nilai dari bahan baku yang cuman pasir, yang cuman material dalam bentuk bongkahan-bongkahan, kemudian jadilah komponen mobil, jadilah perhiasan, atau jadilah produk apapun. Ya, nah disitulah kemudian harga menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena dari material menjadi produk jadi ada proses, di mana proses tersebut harus dilakukan dengan biaya. Ya, mengeluarkan biaya untuk delivery material, mengeluarkan biaya untuk membayar karyawan, listrik, ya, dan sebagainya. Nah, sehingga nilai produk menjadi lebih mahal, ya, nilai produk jadinya menjadi lebih mahal, ya, sehingga karena ada pertambahan nilai tadi. Nah, kemudian produk jadi tersebut dijual di Indonesia dengan made in Europe, made in China. Padahal materialnya dari Indonesia. Ya. Nah, sehingga itu yang membuat negara kita sulit sekali untuk maju. Kita lebih suka menjadi penjual daripada menjadi seorang inovator, daripada menjadi seorang yang menciptakan produk, daripada membuat produk. Ya, kita lebih suka gali jual. Ya, gimana kita mau kaya, miskin terus jadinya. Ya, dikerjain terus sama orang-orang bule dan orang-orang Cina sana. Oke. Nah, pada saat Indonesia kemudian menutup penjualan nikel, ya, kemudian kita dituntut di pengadilan internasional. Lah, urusannya apa? Kita yang punya bahan baku, ya, kok mereka yang protes? Ya proteslah mereka, karena mereka jadi nggak bisa produksi, karena Indonesia tidak lagi menjual material bahan baku tersebut, karena Indonesia akan memprosesnya material tersebut menjadi barang jadi di negara sendiri, diolah sendiri menjadi barang jadi, ya, sehingga para eksportir sekarang sudah lagi tidak bisa seperti zaman dulu, ya, yang sangat longgar dengan peraturan. Kirim sana kirim segala macam material, ya, tanpa ada pengawasan. Nah, jadi sekarang diawasin semua pengiriman material, apalagi terutama sumber daya alam. Oke. Nah, seperti juga sawit, ya. Sawit itu juga dengan alih-alih pencemaran, ya, alih-alih pencemaran, kemudian Eropa memblok penjualan sawit dari Indonesia. Jadi nggak mau lagi pakai sawit. Jadi mereka menggunakan minyak bunga matahari. Ya, padahal sebenarnya mereka takut kalau Asia Tenggara perekonomiannya lebih maju. Karena penjualan sawit itu kan sangat luar biasa. Nah, penjualan sawit sendiri, ya, kalau kalian tahu, itu buah sawit, ya. Buah sawit itu yang minyaknya murni, itu yang dijual ke Eropa. Ya, yang dijual ke Amerika, dijual ke luar negeri, ya, terutama karena mereka kan punya standar mutu tinggi. Sementara minyak goreng yang dijual Indonesia itu sudah merupakan hasil perasan yang kesekian. Ya, jadi sudah dipanaskan menjadi 2 kali, sehingga kalau kemudian kita beli dari supermarket, kemudian kita pakai untuk menggoreng sampai berkali-kali, itu menjadi penyakit. Ya, karena diproduksi di pabriknya sendiri itu sudah direbus atau diproses menjadi 2 kali pemanasan. Ya, jadi udah berapa itu kolesterolnya. Kemudian dipakai lagi untuk kita menggoreng. Ya, jadi kalau kalian beli gorengan terus kemudian minyaknya sudah hitam, itu hati-hati itu.
ya itu udah 10 kali menggoreng barangkali, sehingga kalau kita makan gorengannya itu gatal tenggorokan, ya. Jadi yang diekspor ke luar negeri itu itunya apa namanya, buah yang murninya yang di bagian dalamnya itu, ya. Jadi yang murninya sekali itu yang dijual ke Eropa. Jadi yang kitanya dapatnya yang sisa-sisa, ya, karena kalau kita pakai yang murninya itu sepertinya orang Indonesia tidak mampu, mungkin sebagian besar nggak mampu untuk membeli karena harganya cukup mahal. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Jadi ini adalah siklus manufaktur, ya, dimulai dari konsumen, ya. Nah, tadi dari konsumen dia minta untuk dibuatkan suatu produk, ya, disampaikan kepada pemasaran. Kemudian bagian pemasaran menyampaikan kepada R&D. Di mana R&D ini nanti akan bertugas mendesain produk dalam bentuk gambar, mendesain prosesnya, ya, kemudian mendesain materialnya dan sebagainya. Ya, termasuk dia akan menyampaikan rancangan produknya dan rancangan prosesnya ke bagian PPIC, ya. Nah, maka bagian PPIC akan membuat perencanaan produksi. Nah, di mana dari hasil rancangan proses yang dibuat oleh R&D nih, perancangan prosesnya ini akan menghasilkan beberapa data, ya, yang berupa bagaimana metode kerjanya. Ya, elemen kerjanya apa saja? Kemudian apa elemen kerja yang mendahului dan apa elemen kerja yang mengikuti? Jadi habis diiniin diapain, habis itu diapain gitu ya, hingga menjadi suatu produk. Nah, kemudian juga akan ditetapkan waktu baku atau waktu standar, ya, untuk membuat satu produk tersebut. Nah, data-data inilah yang kemudian akan digunakan oleh bagian PPIC untuk merencanakan dan menjadwalkan produksi. Oke. Nah, kemudian setelah dijadwalkan, direncanakan materialnya, ya, kemudian apa namanya toolsnya dan mesin-mesin yang digunakan apa saja, kemudian dilakukanlah proses pembuatan. Oke. Nah, di sini ada proses inventory. Oke. Nah, jadi si bagian PPIC selain membuat perencanaan juga melakukan pengendalian persediaan material, ya, terkait dengan material yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Maka dia akan mencari supplier, ya, dia akan mencari supplier. Nah, maka supplier yang bisa memberikan atau mengirim atau memasok material yang sesuai spesifikasi yang diinginkan, maka dia akan melakukan supply ke pabrik. Maka di sini gudang akan melakukan penerimaan material, ya, kemudian dilakukan incoming inspection. Ya, produk atau material yang jelek akan dikembalikan, diretur. Ya, kemudian masuklah ke dalam proses pembuatan. Jadi perencanaan produksi, kemudian waktu standar, metode kerja, kemudian ada material, ya, kemudian menjadi proses transformasinya di sini, ya, menjadi dalam proses pembuatan menjadi produk jadi. Oke, setelah jadi kemudian masuk storage, ya, masuk storage dan di delivery. Nah, sebelum di delivery, ya, maka ada proses pengendalian mutu. Ya, ada proses pengendalian mutu. Setelah mutunya sudah oke, ya, QC check, maka dilakukanlah delivery ke konsumen. Oke, sehingga dimulai siklus manufaktur, dimulai dari konsumen hingga berakhir ke konsumen. Oke, nah, yang perlu diingat adalah di sini ada beberapa proses pengendalian, ya. Jadi ada pengendalian produksinya, kemudian ada pengendalian prosesnya, dan pengendalian peralatan, ya. Dalam hal sini adalah maintenance, ya. Jadi terkait dengan jadwal pemeliharaan preventive maintenance, ya, terkait dengan jadwal pembelian komponen. Jadi jangan sampai komponennya telat dipesan padahal sudah waktunya harus melakukan penggantian komponen. Nah, itu mesin bisa stop line. Kalau mesin stop line, maka proses produksi akan stop, ya. Oke. Nah,
Sekarang klasifikasi sistem manufaktur berdasarkan tipe produksi ya. Ada yang pertama adalah make to stock. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di apa namanya PPT semalam yang saya kirim ya. Jadi make to stock merupakan strategi untuk membuat suatu produk akhir untuk disimpan ya. Make to stock jadi membuat dalam jumlah banyak yang memang produk tersebut dibuat untuk di stok ya. Nah, kebutuhan untuk konsumen akan diambil dari stok tadi, ya, dari inventory, dari persediaan yang disimpan di gudang. Sehingga konsumen tidak menunggu lama untuk mendapatkan produk. Contohnya apa? Gula, tepung terigu, minyak, ya. Dia biasanya sistem produksinya continuous, ya. Bahan bakar, ya, gas atau bahan bakar minyak ya. Jadi sistemnya continuous ya, atau minuman teh gelas, teh botol ya. Every day dibikin 24 hours, 7 day in week ya, 7 days in week itu terus berproduksi ya, karena dia memang dibuat untuk di stok. Sehingga konsumen minta, konsumen nggak akan nunggu, langsung ambil pulang gitu ya. Nah, sistem produksi dengan make to stock ini mengembangkan tingkat persediaan yang didasarkan pada pesanan yang datang, ya, bukan pada pesanan pada pesanan yang sekarang nih, ya. Jadi pesanan yang kemarin-kemarin itu, ya, kemudian di forecast, ya, kemudian akan diproduksi dalam jumlah besar. Nah, sehingga karena dia merupakan sistem produksi continuous yang memang digunakan, maksudnya ditujukan untuk disimpan, maka resiko yang terjadi pada tipe produksi dengan make to stock ini adalah resiko persediaannya, ya. Resiko persediaannya itu bisa sangat besar, ya, seperti Indomie itu kan sistemnya continuous. Ya, jadi dia memang dibuat untuk di stok. Oke. Nah, kemudian make to order. Ya, sistem manufaktur dengan make to order ini beroperasi berdasarkan pesanan. Jadi kalau nggak ada pesanan ya nggak dibuat. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem manufaktur MTO atau make to order ini variasi produknya sangat banyak. Ya, banyak banget variasinya. Nah, sehingga dia hanya memproduksi sesuai dengan yang dipesan. Misalnya ada konsumen minta yang tipe A, varian A, maka baru diproduksi. Ada konsumen lagi mau varian yang E, baru diproduksi. Nah, jumlah produksinya pun biasanya tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan sistem manufaktur yang MTS ya, make to stock, karena dia memang dibikin bukan untuk di stok tapi dibikin untuk memenuhi pesanan, sehingga jumlah produksinya relatif tidak terlalu besar ya. Nah, sehingga perusahaan di sini hanya memproduksi produk ya jika pelanggan memberikan pesanan. Nah, hal ini akan menimbulkan waktu yang menunggu bagi konsumen untuk menerima produk. Ya, jadi konsumen nggak bisa datang langsung ambil karena dia memang sistemnya order baru dibikin kalau ada pesanan. Nah, maka konsumen di sini ada jeda waktu untuk menunggu. Ya. Nah, maka MTO ini tidak termasuk dalam proses produksi yang continuous ya, karena dia tidak diproduksi untuk di stok. Jadi konsumen datang order, maka dia nunggu untuk diproses, gitu ya. Sama seperti kalian datang ke Pizza Hut, ya. Pizza Hut toppingnya macem-macem. Apalagi sekarang, kalau zaman dulu saya masih kecil ya, Pizza Hut toppingnya itu aja. Sekarang bervariasi mau topping yang mana. Nah, dia make to order. Baru dibikin topping yang seperti itu kalau ada pesanan sehingga konsumen menunggu. Beda dengan kalau kalian datang ke restoran Padang, ya, ke warung sederhana, restoran sederhana, itu big max to stock. Kalian datang langsung siap, mau apa, disiapin semua di meja, ya. Ada ikan, ada ayam, sambelnya bermacam-macam, sayurnya macam-macam. Nah, itu sistem manufakturnya make to stock. Ya, dia bikin sebanyak-banyaknya,
untuk di stok sehingga konsumen datang langsung ambil. Beda dengan Pizza Hut. Ya, kalau KFC gimana KFC? Menurut kalian KFC itu make to order atau make to stock? Back to stock, Bu. Make to stock. Stock, Bu. Ya, make to stock. Varian produknya nggak banyak, ya kan? Ayam goreng tok, ayam gorengnya cuma ada yang paha, dada, sayap. Ada yang crispy sama yang original. Ya, cuman itu doang. Beda kalau make to order. Ya, bandingkan dengan Pizza Hut yang toppingnya berbagai macam bentuknya, variannya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan KFC. Nah, nah sehingga nah tadi ya, karena dia baru diproduksi setelah dipesan, maka ada customize di sini ya. Jadi produknya tuh customize, menyesuaikan apa yang diminta oleh konsumen. Oke. Nah, MTO adalah strategi yang dapat mengurangi masalah persediaan yang berlebihan yang biasanya terjadi pada MTS. Iya, karena dia bikin hanya untuk dia bikin setelah ada pesanan ya. Seperti tadi Pizza Hut gitu ya. Dia bikin kalau ada pesanan sehingga dia nggak akan nyetok yang toppingnya X. Ya, tapi kalau si makanan Padang ya make to stock, maka bisa jadi makanan hari ini adalah angetan dari yang kemarin, ya itu bisa jadi, ya karena dia bikin tidak berdasarkan order tapi ya dia nyetok gitu ya, jadi bisa menjadi makanannya bisa jadi angetan gitu ya, angetan yang kemarin, jadi udah nggak fresh bisa jadi ya. Nah, oke. Jadi untuk tadi make to order ya, contohnya kalau pada manufaktur perusahaan-perusahaan yang memproduksi komponen mesin, komponen kendaraan bermotor ya, kemudian alat-alat elektronik dan sebagainya. Oke. Nah sekarang assemble to order. Ketika order suatu produk datang, perusahaan dapat dengan cepat merakit komponen produk ya menjadi suatu produk jadi. Nah, pada assemble to order ini memiliki resiko yang moderat, tengah-tengah lah ya dalam hal inventory. Kalau tadi make to stock itu resiko nyimpen stok berlebihan high ya, high risk. Oke, kalau yang tadi tuh make to order itu low risk di inventory ya, sementara di assemble to order ini tengah-tengah ya. Nah, contoh produk yang untuk assemble to order adalah mobil ya, kemudian barang-barang elektronik ya, kemudian restoran fast food tadi misalnya burger, Pizza Hut itu juga assemble to order ya. Jadi kayak apa namanya tadi ya, termasuk Pizza Hut itu bisa make to order tapi juga bisa berupa assemble to order. Jadi baru dirakit ya. Jadi toppingnya itu baru dirakit kalau ada order. Oke. Nah, barang-barang elektronik seperti kalau kalian beli PC. Ya, beli PC yang rakitan di Mangga 2 sana misalnya ya, di kota ya. Nah, kalian kan maunya yang kayak apa nih? Mau yang RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, yang casing-nya kayak apa. Oke. Nah, jadi dia baru dirakit menjadi produk jadi kalau konsumen minta untuk dirakitkan. Ya. Nah, kemudian juga untuk mobil-mobil tertentu, mobil-mobil yang yang desain ya, motor misalnya ya. Kalian senang motor ya, kan banyak bengkel-bengkel sekarang yang suka membuat modif-modif pada motor ya. Dikasih lampu inilah, dikasih aksesoris inilah dan sebagainya. Nah, itu baru di-order, baru di-assemble, baru dirakit kalau ada konsumen datang untuk minta dirakit yang seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian engineering to order. Engineering to order. Oke. Di dalam engineering to order ini tidak ada persediaan ya, karena bentar ya.
Ada tamu datang sebentar ya. Oke. Nah, jadi engineering to order ini level produksinya lebih apa ya, lebih membutuhkan skill yang lebih tinggi dibandingkan make to order. Ya, jadi kalau make to stock itu variannya nggak banyak, mesinnya juga itu aja. Kalau apa make to order, varian produknya banyak, mesinnya bisa itu aja ya, tapi flow prosesnya berbeda. Ya beda kalau kita mau bikin mie goreng, maka proses mie goreng lagi. Indomie ya, mie ya. Mie seperti Indomie lah ya. Prosesnya itu flow-nya sama semua. Ya, mau mie goreng, mau mie rebus rasa bakso, mau mie rebus rasa kaldu, flow-nya sama. Ya. Nah, tapi lininya bisa sama. Ya, lininya bisa sama, hanya perbedaannya ada pada bumbunya saja. Ya, sehingga pada saat merakit, mengemas ya, merakit apa namanya mie-nya, kemudian dengan bumbu-bumbunya, kemudian dikemas. Nah, perbedaannya hanya pada bumbu. Tapi kalau pada make to order, mesinnya bisa sama, ya, tapi flow-nya berbeda. Produk A flow-nya dari A, B, C, D, tapi kalau produk B itu bisa dari A ke C ke D, B-nya dilewatin, gitu, ya. Nah, kalau engineering to order ini tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi, ya. Jadi yang dibeli pun jumlahnya tidak banyak, gitu ya, karena harganya memang sangat mahal, gitu ya. Nah, jadi produk juga tidak akan dibuat kalau nggak ada order. Ya, ketika order datang, maka perusahaan harus membuat desain produk, ya, beserta dengan rancangan biayanya atau estimasi biayanya. Nah, bisa jadi ini produk yang dipesan misalnya sama-sama produk X, tapi konsumen maunya desainnya berbeda gitu ya. Nah, sehingga ada proses engineering di situ. Nah, jika rancangan desainnya dan kemudian estimasi biayanya disetujui konsumen, maka produk baru dibuat. Nah, sehingga di sini hampir tidak ada resiko untuk menyetok barang yang berlebihan karena dia dibuat sesuai permintaan. Nah, contoh produk yang menggunakan sistem manufaktur engineering to order, misalnya pesawat, ya, kapal laut, ya, kemudian mesin-mesin yang memang spesifik gitu ya dibuat. Nah, sehingga kegiatan operasionalnya lebih difokuskan pada spek yang diminta oleh konsumen. Ya, kalau make to stock itu nggak terlalu peduli banget sama mutu. Ya, nah kemudian kalau make to order itu harus sesuai spek. Engineering to order levelnya di atasnya lagi, harus benar-benar fit, ya, fit to spec yang diminta oleh konsumen, ya, seperti bikin pesawat. Oke, kalau nggak fit banget maka terjadilah bencana, ya, terjadi kecelakaan yang menyebabkan bencana yang besar. Oke, nah ini adalah kira-kira rekapan kita untuk karakteristik berbagai sistem manufaktur, ya, ada make to stock, assemble to order, make to order, dan engineering to order. Ya, kalau kita ringkas ya ke dalam suatu tabel, maka dari sisi produk make to stock itu standar, jenis bentuk produknya standar, ya, nggak terlalu bervariasi. Kemudian untuk assemble to order, ya, untuk assemble to order dia, bentar, saya bikin lagi.
Oke. Memiliki family produk tertentu, ya. Jadi karena dia dirakit kalau ada order. Oke. Nah, make to order dia nggak punya family produk, ya. Dan produknya customize karena sesuai apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kalau engineering to order benar-benar customize. Jadi masing-masing konsumen bisa meminta desain yang berbeda, ya. Produknya sama tapi desainnya bisa berbeda, materialnya bisa berbeda, ya. Oke, nah dari sisi kebutuhan produk, make to stock ini dapat diramalkan karena datanya relatif mudah diperoleh dari konsumen ke retailer, retailer ke distributor, ya, kemudian distributor menyampaikan data permintaan atau permintaan konsumen atau penjualannya kepada pabrik, kemudian pabrik melakukan forecasting untuk menentukan jumlah produksi di periode depan. Nah, kalau yang engineering to order itu sama sekali nggak bisa diramalin. Ya, kita nggak bisa ngeramalin berapa ya permintaan ke Garba Rata bulan depan. Berapa ya permintaan pesawat Boeing gitu ya atau Airbus yang tipe ini. Nggak bisa diramalin. Gitu, karena memang dia customize banget ya, tergantung konsumen maunya yang seperti apa. Ya. Kemudian dari sisi kapasitas, make to stock ini pasti sudah mampu direncanakan, ya, karena produknya variannya nggak banyak gitu. Nah, kemudian kalau untuk engineering to order ini kapasitas nggak bisa direncanakan, ya, karena masing-masing produk mempunyai customize tadi ya, sehingga waktu bakunya atau waktu standarnya bisa berbeda-beda. Sehingga kapasitasnya baru bisa direncanakan saat order datang. Kemudian dalam hal sisi produksi waktu ya, cycle time atau waktu standar. Oke. Nah, make to stock karena dia dibuat sebanyak mungkin memang ditujukan untuk disimpan, maka untuk produk-produk make to stock itu waktu nggak penting buat konsumen ya, karena konsumen datang ambil, konsumen datang ambil. Nah, untuk make to order dan assemble to order ini harus diperhitungkan berapa cycle time yang dibutuhkan. Ya, karena ditujukan untuk membuat kapasitas, perencanaan kapasitas. Ya, dan konsumen akan menunggu berapa lama kamu bisa memenuhi melakukan produksi dan mengirimnya kepada saya. Gitu. Nah, untuk assemble to order, nah ini sangat penting. Ya, waktu produksi itu menjadi sangat penting sekali di sistem manufaktur engineering to order. Ya, setiap tahapnya harus dianalisis berapa waktu siklusnya ya. Nah, kemudian dari sisi persaingan, oke. Di MTS ini ada pada logistik, karena tadi sudah kita bahas bahwa make to stock ini resiko pada persediaan sangat besar sekali. Sehingga kalau sampai kita salah dalam membuat forecasting, ini akan menyebabkan persediaan logistik menjadi sangat besar. Nah, efeknya adalah dana perusahaan akan banyak tersimpan pada inventory, sementara perusahaan butuh dana cair. Nah, jika dana cairnya kecil, maka dia tidak mampu bersaing dengan pesaingnya, ya, dengan perusahaan yang sejenis. Kemudian di assemble to order, kunci persaingannya ada pada final assembly. Ya, nah, jadi proses final assembly ini akan menentukan bagaimana mutu produknya. Kemudian pada make to order ini pada kegiatan fabrikasi ya, fabrikasi dan final assembly. Ya, seperti tadi kita mau bikin Pizza Hut, maka fabrikasi dalam hal ini adalah bagaimana membuat roti pizzanya. Ya. Kemudian perakitan akhir itu bagaimana kita meramu toppingnya. Ya, sehingga ini menjadi mutu dari produknya. Nah, pada engineering to order ya semua proses ini menjadi menjadi pointer oleh konsumen ya dalam dalam hal mutu.
Kemudian dalam hal kompleksitas operasi, ya. Nah, make to stock itu kompleksnya ada pada distribusi. Karena dia harus mempunyai distribusi yang sangat luas agar produk yang dibuatnya dapat terdistribusi semuanya ke konsumen. Jadi untuk mengurangi stok yang ada di gudang. Ya, seperti gula putih ya, gula pasir atau tadi apa tuh namanya Indomie ya, atau mungkin Coca-Cola atau teh botol. Nah, distribusinya dia harus menjangkau pelosok. Kalau enggak, ya nyetok di gudang, akhirnya expire, rusak. Oke. Nah, kalau pada assembly to order ya sesuai namanya assemble ya, pasti permasalahan yang kompleks itu ada pada proses perakitannya. Ya, apa namanya? Semakin rumit proses perakitan gini. Semakin rumit produk, ya, semakin rumit desain produk, maka rancangan proses produksinya pun menjadi semakin rumit. Oke, yang berefek pada proses produksi dan perakitannya semakin rumit. Semakin rumit produk dirakit dan diproses, maka waktu yang dibutuhkan menjadi sangat besar. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan sangat besar, proses perakitannya panjang, membutuhkan komponen yang banyak, maka biaya produksinya pun menjadi membengkak. Nah, disinilah tugasnya R&D, bagaimana bisa membuat suatu desain produk yang sederhana tapi sesuai fungsinya. Sederhana dalam hal di sini adalah flow prosesnya tidak terlalu panjang, ya. Kemudian komponennya tidak banyak, ya, dan proses perakitannya tidak sulit. Oke, kalau kalian mungkin sudah belajar di pengembangan produk, pasti sudah dikasihkan contoh-contoh ya, produk yang sama zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya, produk yang sama komponennya bisa ratusan, prosesnya bisa puluhan operasi. Tapi sekarang ya dengan adanya teknologi, maka produk yang sama itu prosesnya mungkin hanya 20 proses saja dengan komponen yang tadinya ratusan mungkin hanya 30 saja. Ya, jadi semakin desainnya ringkas, proses produksinya, proses perakitannya pun menjadi lebih ringkas dan material yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, maka biaya pun bisa ditekan. Ya. Nah, untuk make to order, ya untuk make to order kompleksitasnya ada pada manufaktur komponennya nih, ya. Jadi bagaimana seperti kalau misalnya di engineering to order misalnya Bukaka ya, Bukaka itu dia merupakan produk yang sifatnya engineering to order, oke. Jadi tapi dia juga punya unit-unit yang akan membuat komponen. Ya, ada beberapa komponen yang dia bikin sendiri. Nah, maka si bagian assembly akan mengirimkan order ke unit yang memproses komponen di sini. Ya, maka si unit unit komponen dia baru memproduksi suatu komponen tertentu jika ada permintaan dari konsumennya yaitu lini assembly. Oke. Nah, kemudian dalam hal ketidakjelasan operasi. Pada MTS ini dia memiliki tingkat paling rendah karena proses produksinya simple dan flow-nya itu aja, maksudnya flow-nya seragam. Jadi hampir sama sekali nggak ada masalah pada flow operasinya. Ya, sementara pada engineering to order ini memiliki ketidakjelasan dalam operasi sangat tinggi sekali karena produknya sangat customized, ya. Kemudian fokus pada manajemen puncak. Oke. Nah, pada MTS ini pada tadi ya sama dengan kompleksitas operasi, dia permasalahannya ada pada distribusi dan marketing. Kalau marketingnya nggak gesit, ya distribusinya nggak gesit, maka terjadilah stok produk di gudang. Kemudian untuk assembly to order ya pada inovasinya,
ya. Inovasi di perakitan akhirnya, pada produk akhirnya ya, kemudian juga inovasi pada proses perakitannya. Kalau pada make to order ini pada perencanaan kapasitas ya, karena varian produknya sangat banyak ratusan ya, maka dia harus merencanakan kapasitasnya dengan baik. Nah, pada engineering to order fokus pada manajemen puncaknya itu adalah pada kontrak ya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh manajemen, bahwa si konsumen mau produknya selesai dalam waktu misalnya 6 bulan, nah maka harus dibuatlah penjadwalan produksinya by project agar selesai di waktu di bulan ke-6. Oke. Nah, pada middle management di MTS ada pada control stock, kemudian di assemble to order ada pada jadwal induk produksi. Ya, kemudian pada make to order ada pada shop floor control dan juga pada konsumen. Nah, sementara pada engineering to order ya, ini ada pada manajemen proyeknya, karena penjadwalan produksinya dia by project. Ya, produknya sangat sulit, customize, dan biasanya produknya besar-besar, sehingga penjadwalan produksinya nggak bisa digunakan penjadwalan produksi seperti di lantai pabrik. Ya, dia harus by project. Nanti akan kita pelajari setelah UTS. Oke. Nah, sistem produksi. Oke. Apa bedanya tadi sistem produksi sama sistem manufaktur ya? Kalau tadi sistem manufaktur adalah proses konversi ya atau transformasi permintaan konsumen menjadi produk jadi ya yang bermutu, maka sistem produksi adalah sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi dari bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan desain produk yang ditetapkan ya. Jadi kalau sistem manufaktur tadi terkait dengan konsumen, ada konsumen datang minta desainnya seperti ini ya, kemudian material dikonversi menjadi produk jadi sesuai permintaan konsumen. Tapi kalau sistem produksi adalah transformasi inputan, di mana inputnya adalah material, kemudian diproses menjadi produk jadi ya, ada proses, kemudian outputnya adalah produk jadi yang sesuai desain produk dan bermutu. Nah, sama seperti sistem manufaktur, maka dalam proses transformasi dari material atau bahan mentah menjadi produk jadi pasti akan ada pertambahan nilai. Ya, produk jadi nilainya akan jauh lebih besar dibandingkan bahan mentah. Nah ini adalah flow sistem produksi ya. Jadi ini adalah proses transformasinya, yaitu dari inputan, di mana inputnya itu terdiri dari bahan baku atau material, kemudian diolah dengan menggunakan mesin, yang mengolah adalah tenaga kerja. Dan semua ini tidak bisa berjalan kalau perusahaan nggak punya dana, ya, nggak punya dana dan tidak ada manajemen yang mengelola. Oke. Nah, sehingga semuanya ini menjadi inputan di dalam sistem produksi yang kemudian masuk ke dalam proses produksi ya, kemudian dalam proses transformasinya dari inputan kemudian jadi WIP, kemudian outputnya menjadi produk jadi ya, yang memiliki nilai tambah dan memiliki mutu yang tinggi. Nah, produk proses. Nah, produk proses ini terdiri dari job shop, ya, batch shop, dan continuous flow atau flow shop. Jadi nanti ada yang proses produk yang sifatnya continuous dan ada yang intermittent, ya. Oke, apa tuh job shop, batch shop, dan flow shop, ya? Job shop. Nah, cirinya job shop itu dia variasi produknya sangat banyak, ya, pola alirannya berbeda-beda, dan dia memproduksinya melalui work center, pusat-pusat kerja, ya, atau stasiun-stasiun kerja tertentu. Nah, jadi variasi produknya itu banyak, ya, aliran produknya itu berbeda-beda, tapi mesin yang digunakan bisa jadi sama. Sehingga dari work center yang satu ke work center yang berikutnya, tapi produk yang lain bisa dari work center satu langsung ke work center 3 gitu. Nah, peralatan pada job shop tadi ya digunakan secara bersama-sama.
Ya, untuk semua varian produk, cuma memang flow prosesnya bisa berbeda-beda, gitu ya. Nah, pada job shop, job-job yang berbeda ini bisa ditentukan karena prioritas yang berbeda juga, ya, sehingga mengakibatkan order tertentu yang dipilih harus diproses seketika pada saat order tertentu ditugaskan. Ya, jadi nanti ada metode-metode bagaimana membuat penjadwalan produksi kalau proses produksinya itu job shop, ya, atau bagaimana kalau proses produksinya flow shop, ya, metode apa yang pas. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah tingkat produksinya rendah. Ya, jumlah produksinya nggak banyak. Kemudian peralatan produksinya tadi karena digunakan secara bersama-sama, jadi nggak spesifik khusus menggunakan mesin yang khusus ya untuk suatu produk. Ya, jadi semua peralatan digunakan bersama-sama untuk memproduksi semua produk. Nah, karena varian produknya sangat banyak, ya, bisa jadi customize juga, maka tenaga kerjanya di sini harus memiliki skill yang cukup tinggi dibandingkan dengan apa yang flow shop, ya. Oke. Dan kemudian produknya juga baru dibuat jika ada pesanan. Nah, kemudian pada flow shop, ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Atau pada tidur? Belum, Bu. Ibu. Berarti kalau Ya. Belum. Gimana? Gimana, Neng? Bu, kalau yang tadi yang engineering to order, Order? kalau yang mesen baju ke desainer itu termasuk engineering to order bukan, Bu? Itu make to order. Yang desainer gitu, Customize. Bu. Oh, yang desainer. Desainer dalam hal di sini kalau produknya cuma satu, ya, itu bisa engineer to order. Ya, Iya, jadi Bu. misalnya gini, si Sahrini nih, mesen produk, mesen baju, dia nggak mau ada orang yang kayak punya dia. Nah, itu bisa engineer to order. Bidangnya cuma satu, sangat customize gitu. Dan apa namanya, nggak bisa ditentukan model yang kayak gitu tuh akan diramalkan, nggak bisa diramalkan karena itu sangat customize, ya, karena si Sahrini nggak mau ada produk yang seperti itu dibeli orang lain. Nah, itu bisa jadi engineer to order, ya, jika hanya cuma satu saja yang diproduksi gitu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Ada lagi? Make to order, dia kan nggak terlalu customize, ya, jadi modelnya bisa sama tapi warnanya mungkin berbeda, joknya itu apa namanya, lebih cocok kepada bukan engineering sih sebenarnya, ya. Jadi make to order karena dia punya family produk kan, sofa, ya, dia punya sofa misalnya, ya. Nah, tapi customize karena tadi kan bahwa make to order itu bisa customize, ya, make to order itu bisa customize. Nah, pembuatannya tidak terlalu rumit dan dia juga tidak perlu melakukan penjadwalan produksi. Gitu. Ya, jadi dia bisa berupa make to order karena apa namanya, proses perakitannya atau proses produksinya itu nggak rumit. Artinya gini, misalnya saya mesen sofa, kemudian kamu pesen sofa, tapi kita punya desain yang berbeda, ya. Kita punya apa, spek material yang berbeda. Saya maunya pakai kayu apa namanya, kayu jati budak misalnya. Kamu maunya pakai kayu jati yang tua, ya. Nah, harga kamu menjadi lebih mahal karena mahalnya di material. Tapi dalam proses produksi, ya, membuat sofa buatan saya dengan sofa buatan kamu tuh proses produksinya nggak beda, gitu. Sama, flow prosesnya sama. Hanya desain produknya yang customize.
Saya maunya yang minimalis, kamu maunya yang ukiran. Gitu. Ya. Kalau sama apa? Dari engineering to order ini dia penjadwalan produksinya itu biasanya by project. Ya, waktunya tuh bisa setahun, seperti contoh pembuatan pesawat. Itu bisa tahunan. Karena membutuhkan material yang komponennya yang sangat detail, proses perakitannya sangat detail gitu. Nah, antara bisa misalnya nih, saya pesan pesawat, tapi saya maunya pesawat jet, kamu pesawatnya pesawat konsumen gitu ya, untuk konsumen. Nah, itu kan juga engineeringnya itu beda. Ya, sementara kalau kita bikin sofa, saya bikin sofanya ukurannya minimalis, kamu bikin sofanya yang besar karena ruangannya yang besar, ini hanya terkait dari besar kecilnya ukuran. Tapi proses produksinya bisa sama. Dan proses produksinya juga nggak akan makan waktu sampai tahunan, paling sebulan 2 bulan jadi gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Ibu mau tanya juga. Ada lagi? Kita lanjut Ibu ya. mau tanya. Ya, silakan. Berarti engineering to order itu hampir sama kayak project production ya, Bu? Ya. Jadi dia sesuai production by project ya? Jadi sesuai proyek ya, Bu? Proyek, dia sistemnya proyek. Jadi kalau misalnya kamu mau mengambil waktu baku di di mana yang perusahaan pesawat kita itu namanya apa? Yang punyanya Pak Habibie yang di Bandung itu. Nah, PTDI ya. Kamu nggak bisa gitu waktu baku karena dia produknya by project. Jadi penjadwalan produksimu harus berdasarkan proyek. Kecuali kalau kamu mengambil waktu bakunya di unit yang membuat komponen pesawat, ya. Jadi dia merakit pesawat, tapi beberapa komponennya ada yang dia bikin sendiri. Nah, maka kamu bisa tuh menghitung waktu siklus dan waktu baku di proses produksi komponen pesawat. Tapi kalau kamu menghitung berapa waktu baku untuk merakit sebuah pesawat, itu nggak bisa pakai waktu baku. Tapi penjadwalannya harus by proyek, ya, menggunakan critical path method (CPM) atau menggunakan PERT, ya, kalau sifatnya probabilitas. Nah, jadi mulai dari proses awal sampai proses akhir akan diketahui berapa bulan waktu yang dibutuhkan untuk merakit satu pesawat, seperti itu. Ya, jadi untuk engineering to order itu berbasis pada proyek. Ya, Oke, Bu, makasih. ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ke flow shop, ya. Nah, sistem produksi flow shop diterapkan jika urutan pengerjaan setiap order mengikuti urutan pengerjaan tertentu, ya. Nah, di mana pada flow shop itu tidak terjadi prioritas pengerjaan produk karena produknya uniform, ya, seragam. Oke. Nah, kemudian dia juga diproduksi untuk di stok. Oke. Nah, kemudian prioritasnya adalah pada proses distribusi, nah, pada distribusi daripada waktu untuk menyelesaikan produknya. Nah, tingkat produksi biasanya sangat besar, ya, sangat besar. Kemudian permintaan terhadap produksinya juga besar, sehingga bisa diramalkan dan bisa direncanakan kapasitasnya. Nah, peralatannya biasanya memiliki fungsi khusus, tetapi keahlian tenaga kerjanya nggak tinggi karena varian produk nggak banyak, ya, dan flow prosesnya tuh runut, semua varian produk proses produksinya sama, gitu ya, mungkin hanya beda di kemasan saja. Nah, karena tenaga kerja yang dibutuhkannya nggak terlalu tinggi, sehingga peralatannya harus memiliki fungsi yang cukup cukup bisa mewakili skillnya karyawan, gitu ya. Nah,
Peralatan pada flow shop ini digunakan khususnya untuk memproduksi satu jenis produk. Nah, misalnya kalau saya mau bikin sabun, oke, sama-sama sabun nih, ya. Tapi yang satu sabun cair, yang satu lagi sabun batangan. Oke, nah maka lininya harus berbeda, ya. Jadi lininya harus berbeda sehingga saya harus mempunyai dua lini khusus. Yang satu lini dengan mesin yang khusus memproduksi sabun cair, yang satu lagi khusus untuk memproduksi sabun batang. Ya, family nama produknya sama-sama sabun, ya, cuman variannya berbeda. Nah, tapi di sini ya semua produk prosesnya itu dikerjakan oleh mesin. Ya, sehingga tenaga kerjanya tidak terlalu membutuhkan skill yang tinggi gitu ya. Karena semua mesin yang menjalankan. Nah, sehingga saya harus mempunyai mesin yang khusus karena saya harus punya dua lini tadi, gitu. Nah, batch shop sekarang ya, apa bedanya batch shop, flow shop dengan job shop? Sama-sama pakai shop nih ya. Nah, pada batch shop ini pengelompokan dan penentuan lot ya, difokuskan pada penentuan lot size ya. Jadi satu batch itu berapa unit. Jadi sekali produksi itu satu running produksi itu hitungannya batch ya. Satu lot. Ya, satu lot itu misalnya saya memproduksi kecap ABC. Ya, dalam satu cycle produksi saya akan menghasilkan menghasilkan satu batch ya, satu siklus produksi itu satu batch. Ini akan menghasilkan berapa botol kecap. Gitu, ya. Nah, sehingga ukuran lot produksinya ini pada skala medium. Ya. Nah, tujuan dilakukannya produksi batch adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang diperlukan secara kontinu. Ya, tadi misalnya lagi banyak permintaan untuk kecap pedas misalnya. Nah, dari kecap pedas ke kecap manis ini mesinnya bisa jadi sama, ya, bisa jadi sama di lini yang sama. Nah, tetapi ini penjadwalan produksinya harus diatur sedemikian rupa, ya. Jangan manis pedas, manis pedas, manis pedas. Nah, kalau seperti itu, ya, antara ke manis dan ke pedas ini butuh dari pedas ke manis ya, dari manis ke pedas gak terlalu bermasalah banget. Tapi yang menjadi bermasalah adalah dari pedas ke manis. Kalau mesinnya tidak dilakukan pembersihan secara total, ya, maka sisa-sisa pedesnya itu nanti akan timbul di kecap rasa manis, gitu, ya. Nah, sehingga disinilah harus dilakukan penjadwalan tadi pengaturan batch produksinya. Ya, jadi satu hari ini berapa batch akan diproduksi yang manis, ya. Besok berapa batch kita produksi yang pedas. Jadi jangan satu batch dalam satu hari kapasitasnya bisa menghasilkan 2 batch, satu batch yang manis, satu batch yang lagi pedas. Nah, ini biaya yang dikeluarkan untuk mencuci mesinnya itu besar sekali ya, dan kemudian berefek pada idle time. Ya, jadi waktu efektif yang harusnya digunakan untuk kegiatan produksi dipakai untuk cuci mesin. Nah, ini kan menjadi waktu yang terbuang percuma. Gitu. Nah, peralatan umumnya mempunyai fungsi khusus tetapi dirancang pada tingkat produksi yang tinggi. Nah, kemudian batch shop ini merupakan open shop, ya, yang dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi. Makanya dia dibikin dalam bentuk lot-lot atau batch-batch. Ya, artinya gini. Misalnya satu running produksi, satu batch itu bisa menghasilkan misalnya 100 botol. Atau contoh gini deh, saya mau bikin saya mau cetak buku nih, ya, di percetakan. Saya misalnya mau menerbitkan buku tentang ini ya, perencanaan pengendalian produksi gitu ya. Saya jadikan buku untuk saya jual di Gramedia misalnya, atau di toko buku. Nah, kemudian saya datang ke percetakan. Oke, saya datang ke percetakan. Nah, maka percetakan itu menurut skala ekonominya dia
ya, maka saya harus memesan, harus order sesuai batch-nya dia. Di mana satu batch-nya dia itu adalah 2000 eksemplar. Ya, 2000 buku. Kalau saya membeli atau saya memesan kurang dari 2000 buah buku, ya, maka saya akan terkena biaya yang jauh lebih mahal. Karena apa? Saya memesan 1000 buku dengan saya memesan satu batch, ya, 2000 buku. Plat yang digunakan untuk mencetak buku saya itu sama biayanya. Ya, saya mau bikin 1, saya mau bikin 10, saya mau bikin 1000, plat yang digunakan ya itu. Biaya untuk membuat platnya ya sama. Ya, sehingga menjadi ekonomis jika saya memesan atau perusahaan memproduksi dalam ukuran batch. Ya, bukan dalam ukuran unit. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bikin Coca-Cola, ya satu batch-nya itu misalnya 500 botol. Kalau kita bikinnya hanya 100 botol, mesin mixernya bergeraknya sama segitu juga, sekian jam juga gitu. Jadi ada fixed cost yang harus dikeluarkan, tetapi produk yang dihasilkan minim. Nah, ini yang menyebabkan biaya produksi menjadi besar. Maka bagaimana supaya biaya produksi menjadi ekonomis, dibuatlah dalam bentuk batch, ya, lot size gitu ya. Nah, sehingga batch shop ini bersifat diskrit, ya, yang kemudian bisa juga bersifat continue gitu ya, misalnya seperti pada proses kilang minyak gitu ya. Nah, satu batch-nya itu bisa dapat bisa mengalirkan gas berapa, ya, bisa menghasilkan minyak berapa ton gitu ya. Nah, untuk batch shop ini aliran produksinya lebih jelas ya, sama seperti flow shop itu lebih jelas, nggak kompleks seperti job shop. Kalau job shop itu varian produknya banyak, mesinnya memang itu aja, tapi flow-nya tuh amburadul gitu. Ya, bisa berbeda-beda, masing-masing produk bisa beda-beda flow prosesnya. Oke. Nah, sekarang kita coba combine antara sistem produksi dengan sistem produk prosesnya dulu ya. Nanti baru kita masuk ke bagaimana sistem produksi dengan sistem manufaktur. Oke. Nah, untuk produk proses matriksnya nih ya, berdasarkan sistem produksi tadi. Kalau dia job shop, ya, maka dia memiliki volume yang rendah, ya, dan standarnya juga tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, sebagai contoh di sini misalnya printer yang digunakan secara umum, ya, misalnya printer Epson, printer Canon. Beda dengan printer yang digunakan untuk mesin untuk perusahaan percetakan, ya, oke. Nah, kemudian untuk batch shop, ya, untuk batch shop produknya dia jamak, artinya variannya bisa banyak, ya. Kemudian volume produksinya itu bisa rendah, bisa menengah, jadi nggak sebesar pada proses produksi continuous, ya. Nah, kemudian assembly to line, nah maka ini produknya itu juga jumlahnya tidak terlalu besar dan varian produknya juga nggak terlalu besar. Ini ya major produknya tuh artinya varian produknya nggak terlalu besar, tapi volume produksinya bisa besar ya, untuk auto assembly atau assembly line, lini perakitan ya. Nah, untuk continuous flow atau flow shop ini dia memiliki volume yang sangat besar karena untuk di stok ya. Kemudian high standardization ya. Kemudian produknya common, umum ya, beda dengan job shop, ini produknya customized ya. Tapi kalau pada continuous flow atau flow shop ini produknya common ya, dan karena dia common maka variannya nggak banyak gitu ya, seperti kecap manis sama kecap pedas ya. Nah,
Kemudian gula putih ada yang putih, ada yang kuning. Ya, variannya cuma itu, gitu ya. Nah, jadi contohnya nih sugar refinery, ya, automobile untuk assembly line. Oke, nah kemudian kita akan menyandingkan sistem produksi dengan sistem manufaktur. Oke. Nah, jika sistem manufakturnya adalah make to stock, ya, maka sistem produksinya dia adalah flow shop. Oke, karena varian produknya sedikit, ya, dan jumlah produksinya dibuat untuk di stok sehingga volume produksinya sangat besar. Kemudian mesin yang digunakan juga cukup spesifik, ya, tetapi tenaga kerjanya tidak perlu memiliki keahlian yang tinggi karena semua pekerjaan dilakukan oleh mesin. Kemudian juga pada make to stock, ya, dengan sistem produksi flow shop ini memiliki permintaan yang bisa diramalkan, ya, sehingga kapasitasnya juga menjadi mudah untuk direncanakan. Untuk assembly to order, ini sistem produksinya adalah batch production, ya. Jadi pekerjaan perakitan itu dilakukan by batch, jadi bukan by unit, ya. Mesin 100, mesin 50, enggak, tapi per batch, minimum ordernya ya 1 batch gitu, ya. Kemudian make to order. Make to order itu sistem produksinya adalah job shop. Ya, jadi customize, varian produknya banyak, ya. Mesinnya tidak terlalu spesifik, tetapi tenaga ahlinya, tenaga karyawannya, ya, keahliannya harus cukup tinggi, ya, karena masing-masing produk punya bentuk yang berbeda-beda, ya, dan dikerjakan oleh operator bukan oleh mesin, ya. Dan terutama kalaupun misalnya dia menggunakan mesin, misalnya seperti menggunakan CNC, nah bagian desainnya inilah yang harus pintar dalam melakukan desain produknya. Nah, sama seperti engineering to order. Sistem produksinya dia juga job shop. Ya, dibandingkan dengan make to order dia lebih customize. Kalau dia nih customize tapi volume produksinya bisa middle, tapi kalau ini sangat low volume produksinya. Ya, sangat customize sehingga nggak bisa diramalkan dan kapasitasnya juga nggak bisa diperkirakan. Karena saking customize-nya bisa jadi saat itulah satu-satunya produk yang ada di dunia gitu ya, seperti tas merek Hermes limited edition. Ya, itu bisa jadi engineer to order. Ya, karena produksinya sangat rendah. Oke. Tapi tetapi cuman dia nggak customize gitu ya. Artinya gini, tapi customize-nya itu bukan karena permintaan konsumen, tapi karena desainnya memang diproduksi hanya untuk 5 biji aja misalnya gitu ya. Jadi dibilang engineer to order juga nggak tepat juga sih sebenarnya ya. Karena customize-nya itu ada di perusahaannya sendiri yang mendesain produk gitu ya, bukan permintaan konsumen datang minta yang kayak gini loh, jadi cuma satu doang yang dibikin gitu ya. Kalau limited edition itu biasanya diproduksi dalam jumlah banyak tapi nggak besar gitu, jadi mungkin hanya diproduksi 10 ya. Tapi kalau customize itu konsumen yang datang minta dibikin seperti ini dan bisa jadi cuma satu-satunya yang produk itu yang ada di dunia gitu ya. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian produksi ya. Dimana di sini tujuan dari melakukan perencanaan adalah memanfaatkan sumber daya, ya, bukan hanya material tapi juga sumber daya manusia, sumber daya berupa uang, ya, kemudian mesin, peralatan itu harus digunakan dan dimanfaatkan secara optimal, ya, dan secara efektif. Oke, nah kemudian juga setelah direncanakan kita lakukan pengendalian, ya, untuk melihat mengontrol
apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kalau tidak sesuai, maka kenapa nggak sesuai? Ya, why? Ya, bikin analisis why analysis atau menggunakan fishbone. Kenapa nggak sesuai? Oh, karena ini. Ya, kemudian dicari langkah untuk menyelesaikan supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Oke, nah orang teknik mesin ataupun teknik elektro ataupun IT itu nggak ngerti apa yang namanya why analysis, nggak ngerti yang namanya FMEA, ya itu nggak ngerti yang namanya the mic, tidak terlalu paham apa yang namanya plan do check action. Itu kerjanya orang TI. Ya, jadi kamu harus memahami benar apa itu fungsi-fungsi dari metode-metode itu atau alat-alat itu untuk apa nih di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan mencari solusi supaya permasalahan tersebut tidak terulang kembali, gitu ya. Nah, tadi ini kegiatan PPIC ya. Kalau yang tadi itu adalah kegiatan sistem manufakturnya ya, gambar yang pertama itu ada kegiatan sistem manufaktur dari konsumen kembali ke konsumen gitu. Nah, kalau di sini kegiatan yang ada di dalam lantai pabrik ya. Jadi mana ini ya. Nah, di sini kita mulai dari customer ya, customer kemudian memberikan desain ya, jadi ini terbagi menjadi 3 bagian ya, ada product flow, ada production planning and control ya, jadi ini ada di lantai pabrik gitu ya, kemudian ada related technical and administration, fungsi administrasi ya, di sini ada kegiatan administrasi. Oke, dari konsumen ya, kemudian dia bisa menyampaikan kepada bagian marketing. Kemudian marketing menyampaikannya kepada product design, di mana bagian R&D akan membuat perancangan proses ya, dan perencanaan prosesnya. Oke. Nah, jadi kegiatan PPIC kita di sini sama seperti sistem manufaktur tadi ya, dimulai dari konsumen ya untuk konsumen. Oke. Nah, kemudian setelah dirancang prosesnya ya, kemudian tadi ada membuat perencanaan produksi ya, di mana ini ada production scheduling ya, dimulai dari forecasting dulu nih, oke. Dari forecasting ya, jadi konsumen tadi minta produk sejumlah sekian ya, dengan desain yang seperti ini gitu ya. Nah, kemudian diramalkan permintaannya, kemudian dibuat perencanaannya ya, perencanaan kalau dia produksinya variannya banyak maka dilakukan secara agregat, dan penjadwalan induk produksinya dilakukan dengan disagregasi. Kemudian keluarlah production scheduling untuk suatu produk. Oke. Nah, kemudian jika memang kegiatan produksinya memerlukan kegiatan assembly ya, maka dia harus melalui proses assembly ya, perencanaan untuk assembly part, perencanaan untuk fabrication plan ya. Jadi ada perencanaan produksi untuk kegiatan produksi komponen, dan ada kegiatan produksi untuk merakit komponen menjadi produk jadi. Dan selanjutnya kemudian didistribusikan ya, kemudian dari distributor dialihkan ke retailer ya, ke tingkat yang lebih rendah, maka konsumen akan mengambil produk dari retail. Contohnya di sini misalnya kipas angin ya, atau AC ya, AC split ya. Maka dari distribution ya, dari fabrikasi ya, membuat proses memproduksi si kipas angin, kemudian dirakit komponen-komponennya hingga menjadi kipas AC split, kemudian didistribusikan kepada distributor. Nah, kemudian distributor inilah yang akan menurunkannya ke retailer, misalnya ke Giant, ke Hypermart ya, dan ke toko-toko elektronik. Nah, kemudian barulah ke end consumer ya. Oke, nah ini sama seperti tadi ya,
tahap ini kalau di tahapan PPIC-nya ya di dalam tadi yang di tengahnya ini ya, yang di proses tengahnya ini yang sudah kita lakukan di PPIC di P31 kemarin ya, sudah kita lakukan. Ini pun sudah kita lakukan di PP1 kemarin ya. Dari mulai forecast, kemudian perencanaan agregat, bikin jadwal induk produksi. Ya, di mana jadwal induk produksi di sini kita bicara tentang raw capacity ya, kemudian ada bola, ada bill of labor ya, kemudian ada CPOF ya. Kemudian merencanakan material ya, merencanakan material. Ada yang independen, ada yang dependen gitu ya. Nah, kemudian masuklah ke penjadwalan produksi, kemudian ada penjadwalan ulang jika memang jumlah produksinya sedikit. Kurang, sorry. Ya. Oke, nah kemudian ini production system decision hierarkinya ya, inputan, proses, output. Oke, jadi tadi sistem produksi adalah proses transformasi dari input menjadi output. Inputnya tadi adalah berupa sumber daya, ya, baik sumber daya manusia, sumber daya material, kemudian alat, fasilitas, ya, sumber daya fasilitas, kemudian bisa berupa data-data, ya, data permintaan, penjadwalan dan sebagainya. Ini menjadi inputan yang kemudian masuk ke dalam suatu proses. Nah, proses ini tadi dimulai dari strategic planningnya ya, ada forecast di sini, kemudian membuat perencanaan produksinya, kemudian menjadi jadwal induk produksi ya, kemudian production scheduling untuk masing-masing produk dan masuk ke pengendalian shop floor. Nah, keluarlah ini. Di strategic planning outputnya, inputnya adalah economic forecast jangka panjang ya, juga kondisi keuangan. Kemudian output dari strategic planningnya adalah fasilitas ya, fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasi, kemudian lini produksi ya, dan juga teknologi yang dibutuhkan. Nah, untuk agregat planning maka inputannya terdiri dari proses teknologi, kemudian ada medium range product, ada family forecast ya, kemudian ada mesin schedule ya, jadwal permesinannya. Nah, kemudian output dari penjadwalan agregat adalah berupa operating facility, kemudian product line dan teknologi ya, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri di sini apa yang menjadi inputnya, prosesnya apa, maka inilah outputnya ya. Jadi outputnya disagregasi adalah MPS ya, dan persediaan dari komponen. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa shop floor itu akan memiliki performansi yang baik dilihat dari lead time ya, lead time manufaktur, mulai dari kita melakukan penerimaan material, kemudian incoming inspection, kemudian proses produksi, ada proses menunggu lagi material untuk diproses ke berikutnya dan seterusnya, itu kita sebut dengan lead time. Kemudian shop floor dikatakan baik jika inventory, baik itu inventory material maupun inventory produk jadi dan inventory WIP di setiap proses ini jumlahnya minim ya. Nah, ini sama dengan tadi manufacturing lead time ya, juga semakin kecil lead time maka performance shop floor-nya menjadi baik, maka kapasitasnya juga akan semakin meningkat. Nah, line balancing, keseimbangan lintas perakitan. Kalau lintas perakitannya ini nggak imbang, maka idle time akan besar. Ya, artinya kalau saya untuk merakit suatu produk butuh 10 stasiun kerja, maka setiap stasiun kerja itu harus memiliki cycle time yang sesuai dengan take time-nya. Jadi kalau satu stasiun kerja butuhnya jika dihitung bahwa untuk mencapai target tertentu, maka setiap stasiun kerja harus memiliki cycle time 5 menit misalnya. Nah, maka semuanya harus 5 menit. Kalau ada yang nggak 5 menit, maka terjadilah idle time. Ya, minggu depan kita akan bahas. Kemudian pemenuhan due date. Ya, jadi ada konsumen yang datang buru-buru.
Nah, kadang-kadang misalnya kita sudah melakukan penjadwalan produksi, lalu tiba-tiba ada konsumen langganan nih datang, dia sudah ditunggu sama konsumennya, materialnya dia kurang, maka dia minta dipercepat, ya. Maka kita bisa menggunakan proses produksi berdasarkan due date. Oke. Kemudian bagaimana penanganan dari material handlingnya? Semakin tidak efektif kita dalam melakukan manajemen gudang, maka dalam penanganan material pun akan membutuhkan biaya yang besar. Ya, maka harus ada 5R itu ya, 5R atau 5S, sehingga penataan materialnya menjadi tertata. Yang fast moving harus diletakkan di depan, yang slow moving harus diletakkan di belakang. Ya, karena fast moving itu akan seringkali dipakai. Kalau ditaruhnya di belakang, maka material handlingnya, misalnya forklift, dia akan jalan ke belakang. Nah, itu membutuhkan waktu dan bahan bakar yang lebih banyak lagi, karena dia harus jalan ke belakang. Gitu ya. Jadi yang fast moving harus diletakkan paling depan, susunannya harus diatur, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengambil material di gudang itu nggak membutuhkan waktu yang banyak. Nah, kemudian juga ada utilitasi, efisiensi, dan produktivitas, ya. Dan terakhir adalah dari sisi mutu. Mutu bukan hanya mutu produk, tapi juga mutu pelayanan dari dari hulu ke hilir, ya. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Ini pendahuluan kita sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Minggu depan kita sudah bahas time balancing ya, langsung masuk ke penjadwalan. Ada yang tanyakan? Belum, Bu. Gimana kalau kita kuis aja, ya? Kan semalam udah saya kasih materi cukup jelas ya, dan juga sudah saya ulang lagi. Bentar ya, saya buka dulu kuisnya. Bentar. Oke, link kuisnya sudah saya share di chat, silakan diisi. Waktunya 15